Halo teman-teman semuanya, nama saya Mega Sylvia Castrigula. Saya akan mempresentasikan materi tentang penulisan laporan bisnis. Let's get started. Baiklah teman-teman semuanya, materi kita adalah tentang penulisan laporan bisnis. Nah, agar dapat melakukan suatu kegiatan bisnis secara efisien, perusahaan perlu berbagai macam jenis laporan tentunya. Oleh karena itu, agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai laporan perusahaan atau yang kita sebut dengan laporan bisnis. Nah, laporan ini tentu dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dalam menjalankan perusahaan atau bisnis ke depannya berdasarkan dari data laporan bisnis yang kita buat tadi. Nah, dengan laporan bisnis yang dibuat juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Berikut adalah pengertian atau beberapa pengertian laporan bisnis dari beberapa ahli atau para tokoh. Yang pertama sekali adalah menurut Herta Amurpi dan Herbert W.H. Menurut mereka, laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Yang kedua adalah menurut Hemstreet dan Beatty, laporan bisnis adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Berikut adalah kegunaan laporan bisnis. Yang pertama sekali untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas masalah tertentu. Dan yang terakhir untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Sekarang kita masuk pada pengorganisasian laporan bisnis. Terbagi atas 8. Yang pertama sekali adalah menurut fungsinya. Maksudnya adalah jenis laporan menurut fungsinya terdiri dari laporan informasional dan laporan analitis, di mana laporan informasional ini adalah laporan yang bersifat memberi informasi, menyajikan fakta tanpa melakukan analisis, tanpa kesimpulan, dan tanpa memberi rekomendasi. Sedangkan laporan analitis adalah laporan yang menyajikan fakta, menganalisis dan menginterpretasikannya, kemudian menyimpulkan dan memberi rekomendasi. Nah, beberapa contoh dari jenis ini adalah laporan kemajuan pekerjaan, laporan rekomendasi, proposal, dan sebagainya. Yang kedua, menurut subjeknya, di mana suatu laporan dapat dibedakan menurut departemen mana laporan itu diperoleh. Misalnya nih, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pemasaran, laporan produksi, laporan personalia, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menurut formalitasnya. Laporan jenis ini dapat kita bedakan atas laporan formal atau bisa juga kita sebut sebagai laporan panjang, pada umumnya lebih dari 10 halaman, dan laporan non formal atau bisa juga kita sebut sebagai laporan singkat. Yang keempat adalah menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta.
Maksudnya adalah laporan otoritas dibuat atas dasar permintaan, laporan sukarela yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri, laporan swasta yaitu suatu laporan yang dibuat atas laporan swasta, dan yang terakhir laporan publik yaitu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, rumah sakit, atau yang dibiayai oleh pemerintah. Yang kelima adalah menurut frekuensinya. Laporan menurut frekuensinya terdiri dari laporan berkala, yaitu laporan yang disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Contoh, laporan penjualan harian. Dan yang kedua adalah laporan khusus, merupakan laporan atau atas suatu kejadian yang unik, dalam arti nih khusus ya, seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Yang keenam adalah menurut jenisnya, di mana terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah laporan memorandum, merupakan suatu laporan yang menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Yang kedua, laporan surat atau letter reports, merupakan suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat. Di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi lah, seperti saat kita menulis surat formal ya. Yang ketiga adalah laporan dalam bentuk cetakan, mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, baris-baris kosong. Yang ketujuh adalah menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu yang pertama adalah laporan pendahuluan, yang kedua adalah laporan perkembangan, dan yang terakhir adalah laporan akhir. Maksudnya adalah laporan pendahuluan mencakup bagaimana suatu proyek disiapkan, hasil yang diharapkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala, dan yang terakhir, pada saat proyek berakhir, dibuatlah laporan akhir. Dan yang kedelapan adalah menurut pelaksanaan pertemuan, di mana dibedakan atas. Yang pertama adalah agenda, suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Resolusi, laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Notulen, laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung. Dan yang terakhir adalah laporan pertemuan, laporan resmi yang cakupannya bahasanya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sih membuat laporan bisnis yang baik? Karena laporan bisnis ini sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik secara inter maupun ekstern, maka sangat penting memperhatikan cara membuat laporan bisnis yang baik. Nah, ada 3 hal yang harus ada dalam suatu laporan bisnis. Yang pertama sekali adalah akurat. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penulis laporan bisnis adalah bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Laporkan semua fakta yang relevan. Tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Berilah bukti-bukti terhadap kesimpulan yang dibuat. Sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan. Yang kedua adalah keputusan yang baik. Adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan, melihat fakta-fakta yang tersedia, menerima uraian atau cerita secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sebelum menulis, kita harus memutuskan akan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisan yang bagaimana. Lanjut kita pada persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama adalah definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup.
Perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Menentukan ide atau gagasan, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum, kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan, mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah menganalisis dan menafsirkan data. Yang terakhir adalah mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Pengorganisasian isi laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat dipilih untuk digunakan dalam penyusunan isi laporan. Yang pertama caranya adalah cara deduksi atau cara langsung, berarti menyampaikan ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang secara rinci. Secara umum kita dapat menggunakan cara deduksi ini atau cara langsung ini jika pembaca kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif yang sibuk, lebih suka untuk menentukan sesuatu dengan segera, ingin mengetahui berita baik atau informasi netral, ingin menganalisis data lebih baik, dan hal ini akan menjadi lebih mudah jika kesimpulan dan rekomendasi dicantumkan pada awal laporan. Ingin mengetahui pandangan penulis laporan dengan segera, lebih menyukai laporan yang disusun secara deduksi. Cara kedua, cara induksi atau cara tak langsung. Berarti kita menjelaskan fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Pada prinsipnya kita menggunakan cara induksi jika pembaca kita mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami kesimpulan dan rekomendasinya. Ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan, berita buruk, merasa kesimpulan yang tidak biasa dan dapat menerimanya, perlu membaca keseluruhan laporan, bukan hanya bagian akhirnya saja, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara induksi. Semuanya, cukup sekian presentasi saya. Namun sebelumnya saya ingin memberikan kesimpulan saya mengenai laporan bisnis ini, bahwa laporan bisnis ini adalah laporan faktual dan formal dengan tujuan bisnis menggunakan komunikasi objektif baik berupa dokumen yang tersimpan di komputer maupun yang tercetak. Laporan bisnis ini memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Terima kasih.